kita semua jemaat GSPDI Philadelphia Sukatanita Pos, jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali lagi kita akan belajar merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 40 dan 41. Dalam kedua pasal ini kita akan belajar tentang kesetiaan dan ketulusan akan teruji ketika kita sedang mengalami masa sulit dalam kehidupan kita. Ciri-ciri orang yang tetap tulus dan setia kepada Tuhan ketika sedang mengalami masa sulit, yang pertama, ia tidak memikirkan dirinya sendiri. Kita dapat melihat dalam kehidupan Nabi Yeremia ketika kesetiaan dan ketulusan Nabi Yeremia dalam menjalankan perintah Tuhan dan mengasihi bangsanya diuji oleh Tuhan ketika semua nubuatan telah tergenapi. Nebukadnezar telah menyerang dan menaklukkan Yerusalem dan membawa sebagian umat-umat Allah ke pembuangan di Babel. Dan Nebukadnezar memberikan pilihan kepada Nabi Yeremia untuk memilih apakah ia akan ikut bersama-sama ke Babel dan akan menikmati pemilihan diberikan Babel kepada Yeremia. Karena Nebukadnezar katakan bahwa belenggu yang ada di tangan Yeremia telah dilepaskan, malapetaka nubuatan yang telah dinubuatkan telah terjadi terhadap bangsa Israel. Tetapi kita melihat sini ketulusan dan kesetiaan Nabi Yeremia terhadap bangsa dan umat-umat Allah yang ada di Yerusalem tersisa. Dia memilih untuk tinggal bersama dengan mereka, sekalipun dia tinggal dengan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak memiliki, orang-orang yang miskin, orang yang tidak memiliki harta kekayaan. Bangsa negeri yang dia tinggal ini bangsa yang sudah hancur. Bait Allah sudah rata dengan tanah, tidak ada lagi kehidupan, tidak ada yang dapat diharapkan. Tetapi keyakinannya, kepekaannya, keyakinannya pada Tuhan, bahwa ia percaya bahwa orang-orang yang tertinggal ini akan mengalami kesempatan yang diberikan oleh Tuhan, akan mengalami pembaharuan. Tuhan akan menolong dan memberkati mereka, dan mereka akan menjadi orang-orang yang bertobat kepada Tuhan. Ketulusan dan kesetiaan kita diuji ketika kita sedang berada di tengah orang-orang yang sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Sekalipun kita sedang mengalami masa sulit, apakah kita mau berdoa buat mereka? Apakah kita mau menolong mereka untuk membantu mereka keluar dari kehidupan mereka yang tidak baik, keluar dari kehidupan mereka yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Dan yang kedua, kita dapat melihat di sini Yeremia tetap menjadi orang yang mau mendidik. Yeremia tetap menjadi orang yang baik hati, orang yang tulus. Ketika Nabi Yeremia diberikan kesempatan, ia memilih untuk tetap mendidik bangsa Israel dan juga bersama dengan Gedalia. Gedalia ini adalah pemimpin yang dipilih langsung oleh Nebukadnezar untuk memimpin orang-orang yang tersisa yang berada di Yerusalem. Bisa saja Gedalia menolak perintah itu karena dia tahu bahwa negeri yang dia pimpin ini, orang-orang yang dipimpin ini tidak bisa melakukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa lagi. Bangsa yang sudah hancur, sudah berantakan. Tetapi karena ketulusan dan kesetiaannya, dia tetap tulus mau bersama-sama dengan mereka membangun kesejahteraan kembali. Dalam ayat ke-9, Gedalia tetap memimpin dan mendidik mereka supaya mereka tetap tunduk dan takluk kepada Babel sesuai apa yang difirmankan Tuhan, sesuai dengan apa yang dibuatkan Tuhan, tunduk pada hukum dan aturan yang sudah Tuhan buat. Tuhan memakai bangsa Babel untuk untuk mendidik orang-orang Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Apakah kita tetap menjadi orang yang baik ketika kita sedang dalam keadaan sulit? Apakah kita tetap menjadi orang yang mau mendidik orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, mendidik orang pada jalan kebenaran? Ini yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan kita pribadi masing-masing. Apakah kita mau menjadi orang-orang yang tulus? Dan yang ketiga, tidak memiliki prasangka yang buruk, hati yang jahat, pikiran jahat terhadap siapapun. Dalam ayat yang ke-13 sampai dengan 16, Yohanan datang kepada Gedalia dan memberitahukan bahwa Ismail memiliki rancangan yang jahat terhadap dirinya, mau membunuh Gedalia karena ada iri hati. Tetapi apa yang dikatakan Gedalia, bahwa apa yang dikatakan Yohanan itu suatu hal yang bohong, tidak benar. Karena ketulusan yang dimiliki oleh Gedalia yang membuat dia tidak berpikir bersangka buruk kepada Ismail. Tapi kita dari sini, apakah kita mampu untuk tidak memiliki prasangka buruk terhadap Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kesulitan terjadi dalam kehidupan kita? Dan orang yang keempat adalah ketika orang yang tulus dalam kesetiaan kepada Tuhan, ketulusan yang berkenan di hati Tuhan, dia tidak memiliki hati yang iri, tidak ada iri hati dalam kehidupannya. Tetapi kita melihat di sini kenapa Ismail memiliki hati yang jahat terhadap Gedalia, karena dia memiliki iri hati yang besar.
Iri hati adalah emosi, adalah pintu di mana kita bergerak melakukan hal yang jahat, yang kejam di mata Tuhan. Tidak ada lagi belas kasih kita terhadap orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita menyalahkan Tuhan, bahkan kita memiliki pikiran yang jahat terhadap Tuhan. Ismail merasa bahwa dia adalah keturunan raja. Dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 25, dia merasa dia berhak mendapatkan kedudukan itu. Tetapi karena kedudukan itu tidak diperolehnya, hingga dia memiliki hati yang kejam, membunuh Gedalia, menyiksa orang-orang yang ada di Yerusalem dengan menyembelih mereka, dengan membuang mereka di perigi. Ini yang dia lakukan. Tetapi akibat dari iri hati inilah membuat dia tidak tenang. Dia lari ke sana kemari untuk menghindari dendam dari Nebukadnezar dengan apa yang dilakukan kepada Gedalia. Firman Tuhan berkata mengajarkan kita pada hari ini bahwa ketulusan dan kesetiaan yang kita miliki dalam keadaan sesulit apapun, apakah akan kita tetap pertahankan sekalipun kita belum melihat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, sekalipun kita belum memperoleh jawaban-jawaban Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah menjadikan kita orang-orang yang setia, orang-orang yang tulus kepada siapapun, terlebih kepada Tuhan dalam kita melakukan aturan dan hukum yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Setulus-tulus dalam melayani Tuhan, setulus melayani sesama kita. Sekalipun kita sendiri dalam keadaan mengalami suatu persoalan, keadaan sulit, tetapi keyakinan iman kita bahwa kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendidik kita, untuk dapat membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan menerima pertolongan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan menjadikan kita orang-orang yang tulus, orang-orang setia kepada Tuhan sekalipun kita di dalam kesulitan apapun. Percayalah bahwa Tuhan memakai kesulitan kita untuk memberkati kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua dan shalom.